pagi saya ucapkan pada jemaat sekalian yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Kita akan segera memulai sekolah minggu dewasa kita pada hari ini. Ya. Dan kita ada lembaran yang baru, bisa diambil di belakang. Kita akan masuk ke pasal 9 dari Wahyu pasal 9. Dan kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 hari ini. Oke ya, Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Oke, kalau sudah dapat kita akan baca bersama. Silih berganti seperti biasa. Setelah itu kita akan berdoa. Oke, saya akan mulai. Elai memberikan judul kepada perikop kita, Sangkakala yang kelima. Ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap lampu besar, dan matahari dalam asap menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai metrai tanah di dalamnya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada seratnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Minta Pak Siregar begitu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, terima kasih bahwa kami bersama kami pada pagi hari ini belajar dengan Tuhan bersama dengan Bapak kita sebagai anak Bapak Kristen, dan supaya kami berhubungan rakyat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, kita masih dalam seri Sangkakala di sini. Jadi kita masuk ke Sangkakala yang kelima, gitu ya. Dan apa itu seri Sangkakala? Coba kita lihat isian kita yang nomor pertama. Dikatakan di situ, di dalam masa tribulasi Tuhan mendatangkan hukuman terhadap bumi dan bangsa-bangsa yang tidak mau percaya kepada Dia. Ya. Program Allah ini dilaksanakan berbarengan dengan dibukanya berapa meterai di situ? 7 meterai. Kita masih ingat bahwa 7 meterai ini memeteraikan sebuah gulungan yang rupanya sangat-sangat penting sekali, yang dinyatakan di pasal 5 di situ. Dan bahkan dikatakan siapa yang layak untuk membuka meterai dan melihat isi gulungan itu, ternyata tidak ada. Tidak ada yang berhak untuk membukanya, melihat di dalamnya selain dari Yesus Kristus, selain dari Sang Anak Domba itu. Berarti ini menggambarkan betapa pentingnya gulungan kitab itu, saudara Tuhan. Dan kita sudah ya tentu
kita harus menafsirkan apa itu isi gulungan kitab itu ya, berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Alkitab begitu. Dan sepertinya gulungan kitab ini berisikan program Tuhan untuk bumi ini. Ya, barangkali misalnya program Tuhan untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun dan lain sebagainya. Jadi siapa yang berhak untuk memerintah di atas bumi ini gitu kan? Siapa yang berhak memerintah di atas bumi ini? Tidak ada manusia yang berhak lagi, karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang mampu untuk memerintah dengan adil, dengan benar. Hanya Yesus Kristus yang mampu untuk memerintah dengan adil dan benar. Dan oleh karena itu Tuhan kita lah yang berhak untuk menerima gulungan itu dan membuka meterainya. Nah, sebelum dia bisa mulai memerintah di atas dunia ini, gulungan ini harus dibuka. Dan dengan dibukanya gulungan itu, dengan meterai itu satu persatu dibuka, maka program Tuhan terlaksana untuk mempersiapkan kerajaan 1000 tahun. Akhirnya kita melihat di situ ada banyak hal yang terjadi ya. Saya rasa tidak perlu kita ulang lagi. Meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah kita bahas. Waktu itu ada 4 kuda, ya, kemudian ada martir, ya, kemudian ada meterai yang ke-6 itu ada berbagai matahari jadi gelap dan sebagainya. Nah, sedikit mengingatkan masih poin 1 yang di bawah. Meterai ke-7 berisikan 7 sangkakala, ya, 7 sangkakala. Saya lupa bawa ini. Di atas piano deh. Oke. Baik. Ini 7 meterai. Ya, meterai, isinya ya, kuda 1, 2, 3, 4. Ini 4 kuda nih. Ya, 4 kuda. Ini sering dijuluki the 4 horsemen of the apocalypse. Oke, 4 kuda. 5 adalah jiwa-jiwa martir. 6 kita tahu adalah gempa yang dahsyat dengan matahari, bulan dan bintang. Matahari, bulan, bintang. Nah, yang ke-7 ini kita bilang isinya adalah 7 sangkakala. Ya. Dan 7 sangkakala sudah kita bahas 1, 2, 3, 4 juga. Itu minggu yang lalu. Dalam isian nomor 2 kita, sangkakala pertama hingga keempat menyerang manusia melalui apa ini? Melalui alam. Ya, menyerang manusia melalui alam, karena Tuhan menumpahkan amarahnya kepada alam. Misalnya sangkakala pertama masih ingat apa di pasal 8? Ya, menyerang tanaman, tumbuhan. Ya, tumbuhan di mana sepertiga pohon binasa. Ya, sepertiga pohon binasa. Oke, itu adalah sangkakala yang pertama. Kemudian sangkakala yang kedua menyerang laut. Juga sepertiga laut, sepertiga ikan, sepertiga ikan sungai, ya, sepertiga ikan, sepertiga kapal binasa, sepertiga laut menjadi darat. Ya, jadi menyerang laut. Kemudian sangkakala yang ketiga menyerang sungai dan air mata ya. Ya bukan air mata, mata air. Sepertiga sungai dan mata air menjadi absintus, ya, menjadi absintus. Dan sangkakala keempat menyerang matahari, bulan dan ya, bintang. benda-benda langit, sepertiga dari matahari, bulan dan bintang. Ya. Sepertiga dari matahari, bulan dan bintang.
Nah, sekarang kita sudah masuk ke poin yang kelima. Ya. Jadi di poin nomor 2 kita sangkakala 1 sampai 4 menyerang manusia melalui alam. Tetapi 3 sangkakala terakhir didahului oleh pengumuman celaka. Coba kita lihat sedikit ke Wahyu 8-nya. Ayat yang terakhir. Wahyu 8 ayat terakhir. Dan aku melihat, aku mendengar. Nah, minggu lalu saya ada sebutkan bahwa di dalam Textus Receptus, kalau Anda baca dalam KJV, kalau Anda tidak bisa baca Yunani, Anda bisa baca KJV-nya. Di sini bukan dikatakan seekor burung nasar, tapi dikatakan seorang malaikat. Seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit. Nah, ini baru cocok begitu. Malaikatlah yang Tuhan suruh untuk memberitakan, bukan burung nasar. Ya. Seorang malaikat terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam. Jadi 3 kali celaka disebut di sini. Masing-masing celaka mewakili satu sangkakala. Sangkakala kelima celaka, celaka pertama, sangkakala ke-6 celaka kedua, nanti sangkakala ke-7 celaka yang ketiga. Dan 3 sangkakala yang terakhir ini langsung menyerang, vision kita adalah manusia, langsung menyerang manusia. Oke, jadi pengumuman celaka oleh malaikat langsung menyerang manusia. Ya. Oke, dan mari kita masuk sekarang poin nomor 3. Setelah bunyi sangkakala kelima, seorang malaikat yang disebut bintang. Karena coba kita baca ayat 1 lagi ya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Nah, bintang ini kita pahami sebagai malaikat. Dan mungkin Anda bertanya, loh kalau begitu ini tidak literal dong. Kita kan selalu bilang bahwa kita mau menafsirkan kitab Wahyu secara literal. Kenapa di sini dikatakan bintang? Kok kita tidak pahami sebagai bintang, maksudnya kayak bintang apa Centauri atau segala macam begitu. Kenapa kita pahami ini sebagai malaikat? Nah, ada beberapa alasan. Ya. Tentu yang paling penting adalah konteks. Kenapa kita pahami bintang di sini malaikat? Dan nomor 1 kita lihat karena bintang ini rupanya adalah pribadi. Dari mana Anda tahu itu pribadi? Ya dari konteksnya, misalnya ayat 1, aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke bumi dan kepadanya diberikan, kepadanya. Di sini kan mengacu kepada si bintang itu kan. Kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Kalau Anda berkata ini bintang dalam pengertian misalnya meteor, kenapa meteor bisa dikasih kunci gitu? Atau bintang ini apalagi gitu kan? Kenapa dia bisa dikasih kunci? Jadi jelas bintang di sini adalah seorang pribadi. Ayat yang ketiga, maka dibukalah siapa? Dibukalah oleh si bintang itu. Jadi bintang itu dikasih kunci, bintang itu bisa membuka, gitu kan? Berarti bintang ini adalah pribadi, gitu. Nah, jadi dari konteks kita tahu bintang ini pribadi. Makanya kita tidak memahami bintang di sini. Nah, ini beda. Misalnya kalau Anda lihat di ini ya, Anda misalnya lihat di pasal 8 ayat 10-nya misalnya di sini. Di pasal 8 ayat 10, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Nah, di sini kan juga ada jatuh dari langit bintang besar kan? Tapi yang di sini kita pahami sebagai ya mungkin meteor begitu. Yang pasal 8 ayat 10, dan Anda berkata, loh apa itu tidak konsisten? Kenapa di pasal 8 ayat 10 ditafsirkan meteor, kenapa di pasal
9 ditafsirkan malaikat, bukan tidak konsisten, tetapi masing-masing sesuai dengan konteks perikopnya. Yang di pasal 8 kita sama sekali tidak diarahkan bahwa ini adalah pribadi, karena bahasanya bahasa yang impersonal. Jatuhlah sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Jadi kan gambarannya memang seperti suatu benda gitu. Kemudian menimpa. Ia menimpa itu kan kayak sesuatu yang pasif gitu kan. Kayak benda menimpa gitu. Ia menimpa sepertiga dan lain sebagainya. Jadi dari konteks, dan ingat bahwa prinsip kita adalah kalau kita masih bisa pahami literal, tidak perlu mencari pengertian yang figuratif ya. Kalau kita bisa pahami secara literal, tidak perlu kita cari yang figuratifnya. Nah, sampai ke pasal 9, lalu ada bintang yang satu di sini, ya kita bilang, oh ini sudah jelas pasti bukan bintang yang maksudnya benda mati, karena dia pribadi rupanya. Karena dia bisa dikasih kunci, kemudian dia bisa membuka ya. Jadi ini pribadi. Lalu kalau gitu kenapa kita anggap malaikat? Karena malaikat sering disebut sebagai bintang dalam Alkitab. Coba kita lihat dalam Ayub misalnya, sebagai contoh bahwa malaikat disebut sebagai bintang. Ayub pasal 38 ayat 7. Ya, kita bisa baca beberapa ayat di atasnya sih. Ayub 38 mulai dari ayat 5, ayat 6. Di sini Tuhan sedang menantang Ayub. Ayub, di mana kamu waktu aku mendirikan bumi, kata Tuhan. Kan? Siapakah yang menetapkan ukurannya, ayat 5 dan seterusnya. Ayat 6, atas apakah sendi-sendinya dilantak, maksudnya bumi, dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, katanya di situ ya. Jadi ini kita harus paham bahwa dalam bahasa Ibrani, terutama dalam tulisan-tulisan puitis seperti ini, dia sering memakai namanya paralelisme sinonim. Paralelisme sinonim itu jadi baris pertama dengan baris kedua itu membicarakan hal yang sama sebenarnya. Jadi kita perhatikan di sini bagaimana bintang-bintang fajar diparalelkan dengan semua anak Allah. Semua anak Allah di situ mengacu kepada malaikat. Jadi bintang-bintang di situ bisa mengacu kepada malaikat. Nah, ini kembali ke Wahyu pasal 9 yang menjadi pelajaran kita hari ini, Wahyu pasal 9. Dan kita masih di poin nomor 3 dalam isian kita. Ya, seorang malaikat yang disebut bintang, bintang bisa mengacu pada malaikat, jatuh dari langit ke bumi dan diizinkan untuk membuka jurang maut. Di sini diberikan anak kunci lubang jurang maut. Dan jurang maut di sini secara literal dalam bahasa aslinya adalah abusos. Busos itu artinya adalah dasar atau kedalaman, dasar. Dikasih A itu berarti kayak tidak ada. Ya, makanya kalau dalam bahasa Inggris, dalam KJV dia lebih pakai istilah bottomless pit. Bottomless pit itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa nih? Susah juga ya. Jurang tak berdasar gitu. Yang tidak ada dasarnya, nggak ada sampai kemana jatuhnya gitu. Bottomless pit ya, tapi kalau bahasa Indonesia dia terjemahkan jurang maut. Sebenarnya nggak ada kata maut sih di situ, gitu ya. Dalam maut itu kalau bahasa Yunani itu kayak thanatos, ya, salah satunya. Tapi tidak ada kata maut di sini. Jadi istilah jurang maut itu istilah yang dibikin oleh lembaga kita Indonesia aja, gitu ya. Ya, sebenarnya dalam bahasa aslinya abusos. Ya, abusos itu jurang, the bottomless pit secara literal. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris abusos itu akhirnya menjadi diadopsi menjadi kata abyss. Kalau yang belajar bahasa Inggris pasti tahu nih kata bahasa Inggris ini. Abyss itu kayak kayak sesuatu jurang yang sangat dalam, palung laut gitu. Bisa ya, palung laut ya, tapi nggak harus di laut juga sih ya. Pokoknya sesuatu yang sangat dalam gitu. Ya, itu bisa abyss ya.
Nah itu dari kata ini, abusos ini. Ya. Oke, sekarang pertanyaan kita 3A, siapa malaikat ini? Siapa bintang yang jatuh ini? Ya. Ada beberapa penafsiran tentunya. Beberapa penafsiran. Satu kemungkinan adalah bahwa malaikat ini sama dengan yang akan disebut nanti di ayat 11. Coba kita intip sebentar di ayat 11. Karena nanti dari abusos ini akan keluar belalang-belalang kan. Lalu di ayat 11 dikatakan, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Ya, jadi malaikat atas abusos ini. Malaikat atas abusos ini. Nah, apakah malaikat jurang maut yang disebut di ayat 11 itu sama dengan malaikat yang dikasih kunci ini, yang jatuh dari langit dikasih kunci ini? Ya, Alkitab tidak 100% bilang iya, tapi juga tidak bilang tidak gitu. Jadi ini memang masalah penafsiran. Ya, ada banyak hal yang kita belum dikasih tahu oleh Tuhan. Jadi kita nggak usah kita ini sih terlalu absolut masalah ini, karena Tuhan memang tidak memberitahukannya secara absolut gitu. Tapi ini salah satu kemungkinan. Kalau misalnya kita anggap bahwa si malaikat yang jatuh ini sama dengan malaikat jurang maut ini, jadi isian kita di situ malaikat jurang maut ya. Bahwa malaikat ini sama dengan yang disebut di ayat 11, yaitu malaikat jurang maut. Malaikat jurang maut yang dikasih namanya katanya apa? Abaddon, atau dalam bahasa Yunani Apollyon. Nah, secara literal kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Abaddon dan Apollyon itu artinya kehancuran atau destruction. Ya, itu artinya dalam bahasa Inggris ya, destruction arti Abaddon. Ya. Destruction bahasa Indonesia-nya apa? Kehancuran gitu ya. Kehancuran atau binasaan juga bisa. Jadi nah, lalu kita bertanya-tanya lagi. Nah, apakah si Abaddon atau Apollyon ini, apakah itu adalah iblis sendiri gitu? Jadi kita tahu bahwa malaikat itu ada 3 yang dikasih tahu namanya sama kita, yaitu Gabriel, kemudian ada Mikael. Ya, Mikael ini malaikat yang melayani Tuhan yang kita dikasih tahu, Gabriel dan Mikael. Nah, kalau di Deuterokanonika ada nambah satu lagi, cuma kita nggak percaya Deuterokanonika adalah firman Tuhan ya, tapi Deuterokanonika ada nambah lagi satu, Rafael namanya. Ya. Tapi yang di Alkitab kita ada Gabriel dan Mikael. Nah, tentu kita tahu ada Lucifer lagi. Ya, ini yang memberontak sama Tuhan, Lucifer. Nah, kemudian nanti kita akan lihat di Wahyu 9 ayat 11 ada yang dikasih nama Abaddon atau Apollyon ini. Abaddon, Apollyon, satu nama, maksudnya satu orang, satu malaikat ya. Dia ada 2 nama tergantung mau pakai bahasa apa. Ya. Abaddon atau Apollyon. Tapi pertanyaannya adalah apakah Abaddon Apollyon ini anak buahnya Lucifer atau adalah Lucifer itu sendiri gitu. Nama lain dia. Gitu kan? Nah, sekali lagi menurut saya ini bukan hal yang Alkitab secara absolut berbicara. Jadi Alkitab tidak langsung ngomong masalah itu. Ya, saya sendiri lebih beranggapan bahwa iya ini mengacu kepada si iblis ini, gitu ya. Walaupun kalau misalnya ada orang yang berpendapat bahwa ini hanya anak buahnya saja, ya nggak masalah juga sih, gitu ya. Kenapa saya melihat ini? Menurut saya ini adalah iblis sendiri, karena coba kita lihat ini ya. Nanti di pasal 11, di pasal 11 ayat 7 ya. Ada istilah mengacu kepada
Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari apa ya? Jurang maut. Binatang yang muncul dari jurang maut. Nanti kita akan lihat bahwa di dalam kitab Wahyu yang melawan Tuhan ini ada 3 binatang. 3 binatang. Nah, 3 binatang ini tentu binatang bukan dalam pengertian kayak anjing, kucing, dan singa gitu ya. Nah, tapi binatang ini ya, ada 1 binatang yang dari jurang maut, 1 binatang yang dari laut, 1 binatang yang dari bumi. Ya. Dan ini kita lihat sebagai iblis mencoba meniru Tritunggalnya Tuhan. Dia mencoba meniru Tritunggal Tuhan. Ya. Binatang yang keluar dari jurang maut ini adalah iblis sendiri. Dia disebut sebagai naga. Kemudian ada binatang yang keluar dari laut. Ini adalah antikristus. Ini adalah Kristusnya dia. Kemudian ada binatang yang dari bumi. Nanti ini adalah nabi palsu. Dia adalah peniru Roh Kudus. Jadi ada, menarik bahwa naga atau iblis disebut sebagai binatang yang keluar dari jurang maut. Binatang yang keluar dari jurang maut. Kenapa maksudnya dia keluar dari jurang maut? Kata keluar dari di sini maksudnya memiliki sifat jurang maut, karena yang kita tahu kalau kita buka lagi di dalam Wahyu pasal 20, Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke ini ya, ayat 2 dan 3. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Jadi nanti, suatu hari nanti, iblis atau Satan akan dilempar dan dikurung di dalam jurang maut ini selama 1000 tahun. Nah, oleh karena itu ya, bisa jadi dia disebut malaikat jurang maut di situ karena dia suatu hari akan dikurung di situ. Jadi Tuhan sudah kasih tahu dulu. Ya. Oke, kembali lagi ke pasal 9 di sini. Jadi masih di isian kita 3A ya. Bintang yang jatuh dari langit ini siapa? Bintang yang jatuh dari langit. Jadi bisa jadi ini mengacu kepada iblis sendiri, cocok dengan Wahyu 12, yaitu iblis dilemparkan naga dilemparkan ya, ke bumi. Naga dilemparkan ke bumi. Ya, naga ya iblis itu maksudnya. Oke. B. Nah, jurang maut ini apa? Jurang maut ini apa? Jurang maut adalah tempat yang real di dalam bumi. Real di dalam bumi. Dan sama seperti kita percaya ada namanya Hades atau Sheol yang real. Ini bukan tempat-tempat yang bohong-bohongan. Ini bukan kayak Hogwarts gitu yang bikin-bikinan orang. Ini adalah benar-benar. Jadi Alkitab ada bicara soal alam maut. Alam maut disebut Hades atau Sheol. Dan jiwa manusia turun ke situ. Dan Hades atau Sheol ini ya, menurut gambaran Alkitab ada di dalam bumi. Jadi biasanya selalu Alkitab memakai istilah turun ke alam maut. Jadi dia ada di dalam bumi. Dan sepertinya Abu Sos ini ada di salah satu kompartemen Hades atau Sheol. Nah, menarik sekali bahwa manusia sampai sekarang belum bisa masuk ke dalam inti bumi. Tidak bisa. Yang paling hebat mereka coba itu, saya ada baca ya, di Rusia atau di mana itu mereka coba bor sedalam-dalamnya. Itu aja cuma sampai berapa kilometer itu. Ada lubang apa namanya, saya lupa namanya itu. Jadi mereka pakai bor ya, tapi mereka nggak bisa tembus sampai ini karena terlalu panas ya, dan pressure-nya segala macam. Jadi sampai sekarang manusia tidak bisa
bahkan beberapa kilometer saja, jadi sudah mentok. Sampai banyak orang berspekulasi mengenai di perut bumi itu ada apa. Yang paling terkenal kan Jules Verne ada menulis, ya, seorang penulis karya ini. Jules Verne menulis apa, Journey to the Center of the Earth. Siapa pernah baca ya Jules Verne ya? Dia berimajinasi dalamnya ada dunia yang ada dinosaurus apa segala macam. Itu imajinasi aja sih gitu ya. Waktu Yesus mati itu ke situ juga. Benar. Ke Hades. Ke Hades. Hades. Ya, Hades. Jurang maut juga. Bukan. Jadi jurang maut itu salah satu bagian dari Hades. Seperti itu. Ya. Jadi Waktu mati dikuburkan turun ke alam maut. Alam maut dengan jurang maut beda. Jadi alam maut atau Hades itu menurut Lukas 16 itu dibagi minimal ada 3 bagian yang kita tahu nih. Nggak tahu kalau ada bagian lain lagi ya. Tapi ada 3 bagian, ya, yaitu ada yang disebut sebagai pangkuan Abraham. Nah di sini waktu itu kan ada orang yang mati namanya Lazarus. Nah, dia masuk ke pangkuan Abraham, tempat yang nyaman. Lalu ada orang kaya itu dia masuk ke ada sebagian yang menderita. Dia menderita kepanasan di sini. Sampai-sampai dia minta Bapak Abraham katanya suruh Lazarus ke sini bawa setetes air saja kepada. Nah, Abraham bilang tidak bisa. Karena ada jurang yang tidak dapat diseberangi yang memisahkan. Nah, ini bisa jadi adalah Abu Sos ini. Gitu, ya. Abu Sos ini bisa jadi di sini. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mati, nah dia ke sini nih. Dia ke sini. Nah, ini disebut juga sebagai Firdaus waktu itu. Nama lainnya Firdaus. Keseluruhannya namanya Hades. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang di sampingnya, pada hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Karena orang yang diselamatkan, maka kita percaya di sini, bukan di sini. Dan terus tawanan-tawanannya itu di mana? Nah, tawanan-tawanannya setelah Yesus bangkit, semua yang di sini dibawa naik. Oh itu kan? Dibawa naik. Yang percaya aja. Ya. Yang di sini itu yang percaya, yang diselamatkan. Yang nggak diselamatkan ya masih di sini. Jadi kalau gitu si iblisnya itu di jurang maut itu. Belum sekarang, tapi nanti suatu hari iblis akan masuk ke sini. Nah, sekarang di sini ada yang lain, roh-roh jahat lain yang sedang dikurung seperti ini. Yang sedang dikurung di sini. Dan nah, saya nggak tahu apakah ini masih tempat yang sama atau mungkin ada kompartemen lain lagi. Karena di Petrus ada yang disebut sebagai Tartaros. Pak, bintangnya itu kan jatuh ya. Ya. Dari atas ke bumi ini kan jatuhnya ke bumi. Ya. Itu bikin jurang ini. Tidak. Jurang ini kan sudah ada memang. Dan Berarti jatuh ke bumi terus dikasih kunci untuk membukanya. Supaya yang lagi dikurung dalamnya bisa keluar. Ya. yang namanya Abaddon itu. Ya. Enggak, Abaddon ini, nah makanya ini tergantung penafsiran. Abaddon ini bisa jadi kalau dia iblis berarti dia yang jatuh itu gitu. Tapi kalau misalnya kita anggap dia bukan iblis, karena ada kemungkinan itu juga, walaupun saya lebih cenderung bahwa dia itu iblis, tapi kalau ada orang menafsirkan itu bukan iblis melainkan anak buahnya, saya nggak ada masalah sih gitu. Karena Alkitab tidak secara absolut sekali mengatakan bagaimana gitu ya. Jadi ya is okay lah, nggak masalah gitu. Itu satu penafsiran. Kalau misalnya dia bukan iblis, bisa juga dia adalah pemimpin mereka yang sedang dikurung gitu. Ya, sedang dikurung. Ya di situ. Ya. Jadi kan bintangnya ini kan bintang baik. Belum tentu. Dari atas. Belum tentu. Karena kenapa belum? Saya lebih cenderung ini bintangnya malaikat yang tidak baik. Kenapa? Karena ada istilah jatuh. Ya kan?
bintang yang jatuh dari langit ke bumi. Jatuh itu kan mengindikasikan semacam suatu hal yang negatif gitu ya. Jurang mautnya itu sudah ada dulu. Sudah ada dari Sudah ada kapan-kapan. dulu. Ya. Bukan bumi jatuh itu jadi jurang. Enggak. Sudah ada dari kapan-kapan ya. Jadi nah, memang ada orang menafsirkan malaikat ini malaikat baik, misalnya utusan Tuhan gitu ya. Tapi walaupun ya sekali lagi bisa-bisa saja, tapi saya cenderung tidak. Saya melihat malaikat ini lebih kepada malaikat yang tidak baik ya, entah iblis sendiri atau salah satu anak buahnya. Karena dia ada istilah jatuh gitu. Istilah jatuh. Jadi kalau misalnya malaikat baik kayaknya bukan jatuh deh istilah, maksudnya apa? Ya terbang ke bumi atau mendarat di bumi atau apa begitu. Padahal ini kan jatuhnya gara-gara sangkakala yang kelima itu. Nah iya. Iya. Jadi itu bukan bertugas itu bukan. Bukan. Sangkakala bunyi, tugaskan suruh jatuh gitu. Ya enggak, kalau ditugaskan enggak disuruh jatuh dong Pak. Disuruh turun gitu kan. Nah. Oke ya, coba kita lanjut lagi di sini. Masih B ya. Jurang maut adalah tempat yang real di dalam bumi. Asap dari jurang maut itu menggelapkan angkasa. Jadi waktu jurang maut itu dibuka, asapnya itu naik. Jadi ini tempat yang real gitu. Ini bukan, ada orang sebenarnya bilang gini, mungkin itu di alam rohani yang kita nggak bisa lihat gitu kan. Tapi ternyata rohani atau nggak rohani, tapi jelas ada fisiknya juga gitu. Karena dari situ katanya apa? Keluar asap yang menggelapkan matahari dan angkasa. Ya, berarti ada sesuatu yang fisik dan jelas di sini. Ya. Dan C kita bilang iblis atau siapapun itu bukanlah penguasa jurang maut itu, karena ia harus diberikan kuncinya. Nah ini juga menjadi suatu pelajaran yang indah bagi kita, karena banyak orang yang tipu-tipu ya. Mereka bilang mereka dibawa tur ke neraka. Ya, terus saya ada baca beberapa buku itu yang ditulis oleh menurut saya penipu-penipu ya. Dia cerita dia bawa tur ke neraka segala macam, terus dia lihat wah iblis lagi siksa orang katanya. Ya. Jadi iblisnya lagi siksa orang kanan kiri. Nah saya udah tahu ini pasti bohongan semua. Sebenarnya kalau saya lihat pun udah tahu, tapi semakin diperjelas lagi oleh deskripsi mereka yang salah gitu. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa iblis itu punya kuasa apa-apa di dalam neraka. Justru iblis sendiri sangat takut dengan neraka. Karena di dalam neraka iblis bukan sebagai sipir penjaranya, bukan gitu. Dia salah satu tawanannya di situ gitu ya. Dia salah satu, makanya ketika roh-roh jahat banyak yang ketemu waktu Tuhan Yesus kan, mereka ketakutan dan mereka bilang, anak Allah yang hidup, apakah engkau akan menghukum kami sebelum waktunya? Dan mereka takut ya, kayak yang si Legion dan lain sebagainya itu, mereka takut Tuhan suruh mereka pergi ke sini. Ya. Jadi mereka minta izin daripada ke sini, ya udah ke babi dulu katanya. Ya. Jadi ini suatu konsep yang salah, dan ini kita lihat di sini. Malaikat ini, katakanlah misalnya dia iblis atau anak buahnya iblis yang lain gitu ya, dan dia disebut malaikat jurang maut, tapi bukan berarti dia itu penguasa jurang maut itu atau penguasa Hades, bukan. Kalau dia penguasa kan dia punya kuncinya dong. Tapi tidak, yang punya kunci siapa? Yang punya kunci Tuhan gitu. Dan Tuhan yang kasih izin ke dia. Oke, kamu boleh buka sekarang, karena ada maksud Tuhan di sini. Jadi itu memberikan kita suatu keyakinan yang luar biasa bahwa memang Tuhan adalah penguasa segala sesuatu, bahkan neraka pun Tuhan penguasanya gitu. Nah, kita jangan berpikir seperti filsuf Yunani dulu ya. Tiap-tiap dewa itu kayak punya wilayah kekuasaannya sendiri gitu. Kata Hades ini sendiri kan akhirnya dijadikan ini kayak nama dewanya juga gitu. Ya. Dewa alam maut ya Hades, ada Zeus ya. Lalu ada jadi di laut nanti yang berkuasa itu si Neptunusnya atau Poseidon kalau di ininya gitu kan. Nah, jadi enggak,
dalam konsep kita nggak ada seperti gitu. Tuhan adalah penguasa segalanya. Sebagaimana dia tunjukkan dalam kitab Wahyu di sini. Ya. Di Q3 kan Wahyu berapa? 1 ya. Ya. Katanya Tuhan Yesus memegang kunci maut. Berarti apakah sebelum perjanjian lama, waktu perjanjian lama itu kunci bukan di Tuhan atau gimana? Ya enggak juga. Memang dikatakan aku memegang segala kunci maut dan apa? Kerajaan maut kan. Nah, di situ di pasal 1 ayat yang ke-18 di situ ya. Tapi kan tidak dikatakan baru mulai memegang saat itu juga gitu. Jadi ya Tuhan Yesus sebagai pribadi Allah ya, dalam Tritunggal ya jelas memang sudah pegang itu dari kapan-kapan juga sih. Ya. Kunci ini maksudnya arti literalnya. Ya literal. Tapi literal itu kan bukan berarti harus bentuknya seperti ini. Jadi seakan-akan kayak ada penjara tuh kayak ada ininya. Ya enggak juga gini. Kunci itu kan banyak jenis. Ya kita bisa saya terima ini literal kunci, tapi tidak harus dalam bentuk tembaga warna kuning dengan ukuran berapa inci gitu. Ya karena kunci itu kan banyak jenis gitu. Kayak misalnya sekarang aja ada kunci elektronik gitu kan, kita pakai kartu tag gitu kan, itu kan kunci juga gitu. Jadi kita bisa menerima kunci ini secara literal tanpa harus menganggap kalau begitu harus apa? Ini nih kayak yang kunci orang zaman dulu yang gede-gede begitu itu gitu. Enggak, maksudnya kunci itu kan banyak jenis gitu. Ya. Apakah bisa berupa kadang-kadang kalau online kita kunci jadi gimana? Password kan? Nah, itu kan kunci juga misalnya gitu kan. Jadi bahwa si malaikat ini dikasih kunci, saya terima literal kunci, tapi kunci itu tidak harus apa? Tidak harus bentuknya seperti itu gitu. Ya apapun lah ya. Tentu jurang maut ini bukan ditutup pakai gerbang yang kayak gimana yang bisa dibuka begitu ya. Mungkin nggak tahu lah ada cara Tuhan tutupnya gimana. Dan intinya bisa dibilang bahwa si malaikat ini dikasih kunci atau cara untuk membukanya. Gitu. Ya. Oke. Nah, masuk ke ini 4. Kita padahal belum masuk ke intinya nih ya. Oh, begitu dong habis. Intinya apa yang mau keluar dari jurang maut ini gitu kan? Intinya apa? Intinya keluar belalang-belalang. Katanya. Di ayat 3 sih, dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi. Itu poin nomor 4 kita. Dari asap jurang maut ini muncul belalang. Belalangnya saya kasih tanda kutip di sini ya. Dan sekali lagi ingat bahwa penafsiran kita kan literal. Ya, jadi begitu pertama kita lihat kata belalang, kita cenderung kita cenderung pertama mau terima ini belalang literal. Ya, belalang literal kita tahu ya, itu kan belalang yang literal itu apa sih? Binatang, gitu kan? Yang kecilnya kira-kira ya mungkin segini, gitu kan? Beda-beda lah ya. Ada yang kecil, ada apa ya? Binatang kecil lah, gitu kan? Itu adalah belalang yang literal di sini. Tapi ketika kita membaca, kita mulai dapatkan kok deskripsinya beda dengan si yang lompat-lompat itu gitu. Ya. Deskripsinya berbeda di sini. Jadi kita mulai ternyata berdasarkan konteks sepertinya ini bukan belalang yang jangkrik yang ini, ya, yang apa? Yang bisa jadi kasih makan ikan atau apa itu ya, binatang-binatang bukan ini sepertinya. Ya. Dari mana kita tahu? Kenapa kamu tidak tafsirkan literal? Saya juga mau tafsirkan literal, tapi prinsip kita adalah selama bisa diterima literal, kita terima literal, gitu kan? Tapi kalau misalnya dari konteksnya terlihat bahwa ternyata ini bukan nih, gitu. Dan konteksnya apa? Yang kita lihat sini kan, deskripsi mereka memberitahu kita bahwa mereka ini bukanlah belalang biasa. Ya, misalnya, memiliki kuasa seperti kalajengking. Nah, itu gambaran pertama. Kepada mereka diberi kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Nah, ini asalnya sudah tidak biasa. Kalajengking itu kan berbahaya. Kalau anak kecil ketemu kalajengking kita takut. Jangan anak kecil, kita orang dewasanya ya lumayan gitu ya. Kalau disengat lumayan gitu, ya sakit ya. Sedangkan kalau belalang atau kalajengking ya kita biasa tidak terlalu takut. Ya kalau cuma 1-2. Belalang itu bahayanya itu kalau dia rame-rame gitu.
Ya. Dan itu pun bahayanya bukan karena merusak kitanya atau menyerang manusianya, tapi bahayanya karena dia ngabisin ini ladang gitu, ya, dan bikin kelaparan gitu. Ya, jadi belalang itu di zaman dulu itu suatu tulah yang sangat ditakuti. Walaupun belalang pribadinya kecil, tapi kalau dia ramai ini bahaya sekali. Bukan karena dia bisa nyerang manusia langsung, ya, tapi karena dia bisa menimbulkan kelaparan yang luar biasa. Jadi hama. Hama, ya. Oke. A memiliki kuasa seperti kalajengking, tapi sekali lagi kuasa mereka ini diberikan kepada mereka. Ya, diberikan kepada mereka. Jadi kembali mengungkapkan betapa Tuhan ini berdaulat, ya, dan ini Dia yang mengontrol. Kuasa ini diberikan kepada mereka. Dan yang hebat lagi di ayat 4, kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi itu poin B kita, mereka tidak menyerang rumput seperti atau tumbuhan, ya, seperti belalang biasa, tapi menyerang manusia. Nah, ini juga berbeda di sini. Menyerang manusia, tapi hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ini mengingatkan kita kembali di pasal 7 bahwa ada manusia yang percaya yang dimeteraikan di dahi pada waktu. Ya. Oke, nah ini semakin menarik. Nah, sebelum kita menjawab apa sebenarnya belalang ini, karena waktu kita sudah habis, jadi kita harus selesai gitu ya. Jadi, nah, jadi jangan ketinggalan minggu depan, gitu kan? Jangan ketinggalan minggu depan. Nah, ini justru kita baru masuk ke intinya nih, apa sih sangkakala kelima itu? Ya. Belalang-belalang ini apa nih sebenarnya? Ya. Jangan hilang kertasnya. Jangan hilang kertasnya, masih ada sisa ya kertas di belakang ya. Kayaknya harus saya amankan. Nah. Oke, kita doa dulu deh. Kita doa ya. Pak Ronald, kita doa. Silakan Pak Ronald. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk kami boleh mengulas firman-Mu lewat Pak Stephen. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami pencerahan sehingga firman-Mu boleh terbuka bagi kami semua. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam acara selanjutnya untuk kami sama-sama dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Stephen dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.